Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 ya Awaldi, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya, termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses. Terakhir Pak Sudarto, BPPK, silakan. Terima kasih Pak Wamen. Ini pertanyaan dari Arifah ya. Apa ada detail data awardee LPDP yang belum kembali menjalankan kewajiban mengabdi ke Indonesia? Jika ada, dalam bentuk apa denda yang sudah diberikan? Mungkin pertama melanjutkan sampaikan oleh Pak Menteri tadi, LPDP tentu sangat menyayangkan ya terjadinya isu tersebut yang dipicu oleh perilaku salah satu alumni ya LPDP. Tentu tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan juga kebangsaan yang selalu ditanamkan oleh LPDP kepada penerima beasiswa LPDP. Jadi terkait dengan data awardee yang tidak mengabdi sesuai dengan kewajibannya, LPDP mendapatkan data tersebut berdasarkan satu data perlintasan keimigrasian yang kami mendapatkan akses dari Ditjen Imigrasi, kemudian juga dari laporan masyarakat kepada kami dan tentunya dari media sosial awardee LPDP tersebut. Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 ya awardee, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya, termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses. Memang dari laporan-laporan tersebut misalnya terdapat yang masih dalam masa magang ya, di mana saat ini LPDP memberikan kesempatan untuk magang dan juga membangun usaha selama 2 tahun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang ada di buku pedoman penerima beasiswa. Kemudian ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya. Itu ada di buku pedoman penerima beasiswa. Jadi tentu LPDP terus ya melakukan pengawasan tersebut, dan namun setiap kasus kami akan proses secara objektif dan proporsional. Tentunya kami tetap terus menjaga amanah publik ya, bahwa ini ada dana publik yang harus dikembalikan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada Indonesia. Adapun sanksi ya, ini semua awardee LPDP pasti paham karena dia pegang buku pedoman dan dia tanda tangan perjanjian di sana. Ya. Mengembalikan dana dan disampaikan oleh Pak Menteri termasuk bunga tadi, dan juga pemblokiran untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan Pak Wamen. Terima kasih Wamen. Baik, makasih. Saya rasa yang terakhir itu tentang LPDP, saya ingin menggarisbawahi lagi ya, yang di para penerima beasiswa LPDP itu menggunakan uang rakyat Indonesia yang kita kumpulkan dari pajak. Kan diambil tuh, kita kumpulin dari pajak. Tiap tahun kita mengumpulkan pajak, masuk ke dalam APBN, lalu kemudian sebagian kita sisihkan, sehingga dia menjadi dana abadi. Lalu kemudian dana abadi itu ada hasil pengelolaannya, hasil pengelolaan itu kita pakai untuk membiayai beasiswa. Jadi itu uang rakyat. Jadi hormatilah rakyat Indonesia ketika menerima beasiswa dari LPDP. Itu uang rakyat, uang kita bersama. Sehingga kalau nerima itu ya hormati yang mengumpulkan itu. Saya rasa demikian Pak Menteri, kami kembalikan untuk penutup. Terima kasih Pak Wamen. Jadi saya pikir kita sudah presentasikan kondisi APBN kita dan prospek ekonomi kita ke depan. Teman-teman nggak usah khawatir, kita akan usahakan supaya ekonomi tumbuh lebih baik dan kelihatannya ruangnya terbuka. Paparan akan saya awali dengan perkembangan ekonomi terkini, baik global maupun domestik. Kemudian Pak Wamen akan melanjutkan dengan penyampaian realisasi pendapatan negara, belanja negara, dan nanti Pak Wamen, Yuda lu ya? Gue ini Yuda lu. Kayak nama anak gue ya, baru ingat gue. Oh iya betul ya. Akan menyampaikan tentang pembiayaan.
Setelah itu pada akhir saya akan menutup dengan beberapa kesimpulan utama. Kita bisa mulai dengan yang pertama mungkin. Ini mungkin teman-teman udah bosan ya kalau kita lihat kondisi global. Tapi nggak apa-apa, ini ada yang bagus nih. Kan teman-teman banyak yang ngeledekin, oh Indonesia jelek gitu. Termasuk waktu yang kemarin tuh. Yang dia bilang anaknya jangan warga negara Indonesia. Mungkin 20 tahun lagi dia akan nyesel karena 20 tahun lagi kita akan bagus banget. Ya. Di tengah gejolak global yang kompleks, kinerja ekonomi sepanjang 2025 tetap resilient. Perkembangan terbaru menunjukkan Mahkamah Agung AS membatalkan tarif resiprokal Presiden Trump. Pasar juga mencermati isu independensi The Fed pasca nominasi Kevin Warsh. Setelah 3 kali pemangkasan, FOMC Januari menahan suku bunga di 3,5% sampai dengan 3,75%. Selain dinamika dari AS, ekonomi global juga dibayangi oleh tantangan perlambatan pertumbuhan di Tiongkok akibat lemahnya konsumsi domestik di negara tersebut. Namun di tengah latar belakang tersebut, ekonomi dunia menunjukkan resiliensi yang dimotori oleh negara berkembang. Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan tertinggi dan defisit yang paling rendah di tahun 2025. Capaian ini semakin bermakna karena kita berhasil menjaga rasio defisit dan rasio utang pada level yang jauh lebih aman dan terkendali dibandingkan dengan banyak negara peers kita. Pemerintah akan terus memantau risiko global ini untuk memastikan momentum pertumbuhan domestik tetap terjaga di tahun 2026. Kalau kita lihat gambar depan, pertumbuhan ekonomi kita 5,11%, di bawah Vietnam maupun Malaysia. Tapi kalau kita lihat defisitnya berapa, kita 2,9% dari PDB, Vietnam 3,6% dari PDB, Malaysia tuh 6,41% PDB. Jadi dia bayar pertumbuhan itu dengan ongkos yang besar sekali dibanding kita. Kalau Anda bandingkan dengan standar internasional tentang kehati-hatian fiskal, kelihatan sekali Vietnam dan Malaysia sudah melanggar di atas 3% dua-duanya. Jadi kita bisa menciptakan pertumbuhan dengan memastikan prinsip kehati-hatian tetap dijaga. Jadi kita lebih jago dari negara-negara itulah. Waktu kita down, ekonominya turun, kita kasih stimulus, tapi kehati-hatian fiskal tidak kita tinggalkan. Next. Pasar komoditas global saat ini berada dalam fase moderasi dengan dinamika yang beragam. Harga komoditas energi seperti batu bara dan minyak mentah cenderung tertekan akibat penetrasi energi terbarukan dan lemahnya konsumsi global. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, harga minyak mentah naik akibat meningkatnya ketegangan AS-Iran dan harga batu bara terdorong permintaan yang masih tinggi di Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listriknya. Sementara itu, harga emas dan tembaga tetap tinggi didorong oleh permintaan aset aman serta kebutuhan infrastruktur hijau. Di sisi lain, harga CPO dan nikel yang volatile terus kami pantau dan dimitigasi melalui kebijakan pengelolaan supply yang disiplin dan konsistensi program biodiesel. Berikutnya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.